tentu FSP Cap ini kan tidak bisa berdiri sendiri di Jawa Timur. Betul. Tentu mereka juga harus bersinergi dengan semua stakeholder, baik perusahaan, serikat pekerja yang lain maupun pemerintah. Nah, untuk menjaga hubungan bilateral seperti ini, nah, sebagai ketua DPD yang nantinya terpilih misalkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga hubungan bilateral ini? Nah ini pertanyaan yang cadat dan apa ya, empuk sedap ini lah, karena rawan fitnah ya. Terus terang sebenarnya saya sepakat sekali dengan menjalin hubungan bilateral dengan birokrasi pemerintahan, ya, dengan badan-badan usaha pemerintah. Itu sebenarnya bukan cuma hanya sekedar iya, tapi wajib kita jalin gitu loh. Tapi ya itu tadi, rawannya adalah fitnah. Ya mudah-mudahan dengan adanya kepercayaan tadi, insya Allah kalau nanti saya dipercaya itu duduk sebagai ketua, saya akan tetap jalin hubungan itu untuknya itu adalah untuk kesejahteraan pekerja. Salah satu contoh Mas Ahmad, kalau kita khusus sama Disnaker, ya toh, di Disnaker itu ada mediator, betul sekali. Ya toh, ada pengawas. Nah kalau kita nggak akrab, setiap ada kasus kalah atau menang, akan dipersulit. Nah kan pertanyaan seperti itu. Jadi jangan negatif thinking dulu bahwa selagi ketua DPD ke dinas, wah ini mesti jalur jatah, bukan seperti itu. Tapi kita dalam artian adalah ke arah audiensinya. Selagi kita ada masalah, ya kalau kita berbaik dengan orang lain, otomatis orang lain pun akan membantu apa yang menjadi masalah kita. Kan gitu. Contoh seperti BPJS. Kan gitu kan. Kita punya juga di KSPI, terutama KSPI Mas Afan ya. Di BPJS kita itu juga dari kader-kader KEP, kader-kader KSPMI, SPN yang ternaung di dalam KSPI, itu kita memberikan kebebasan kepada mereka, justru bukan pimpinannya, tapi kepada anggota kita. Ikut kamu dalam kebijakan-kebijakan internal organisasi untuk menjalin hubungan bilateral dengan birokrasi. Salah satunya adalah Jampeswet. Kan kita sebenarnya kalau dengan Jampeswet ini nggak ada kaitannya, kan gitu kan Mas. Tapi kita memberikan orang kader-kader kita untuk masuk ke Jampeswet. Nah kalau dengan Jampeswet ini otomatis orang Jampeswet ini akan baik dengan orang BPJS. Nah tapi orang BPJS ini juga merasa terbantu dengan adanya Jampeswet, karena Jampeswet ini sebagai pengawal, sebagai penyeimbang. Kalau anggota kita ada masalah, misalnya masalah tentang kesehatan di rumah sakit, kan gitu kan? Kalau kita nggak baik dengan BPJS, susah juga. Kita nggak punya Jampeswet, nggak punya jaringan ke sana. Apa yang akan kita rasakan? Akan kesulitan. Makanya itulah Mas Afan. Jadi penting bagi kita dan harus itu bekerja sama dengan birokrasi pemerintahan atau badan-badan usaha yang ada di Jawa Timur ya. Tadi adalah untuk kepentingan anggota sebatas kepentingan anggota dan bukan untuk kepentingan proyek pimpinan. Itu yang perlu dipahami pada anggota. Karena kita merasakan sendiri banyak hal. Salah satu gini, andai kata anggotaku kok waktu di rumah sakit nggak dapat kamar, terus saya jelek sama BPJS, tak telepon bakal dijaga. Betul nggak? Betul sekali. Nah, kalau sekarang kita baik dan kita hanya sekedar saya melanjutkan Mas Afan. Jadi bukan itu ide saya nantinya, bukan. Ini saya melanjutkan ide yang sudah baik. Kita lanjutkan. Jadi melalui Jampeswet, orang-orang kita yang ada di Jampeswet, kita lebih enak. Mas, ini saya ada masalah. Mereka kan, gampang Pak, saya hubungan dengan BPJS, akhirnya selesai. Kan tanpa saya harus turun, kan gitu kan? Nah, itu pekerjaan sebatas itu tadi, harus bahwa untuk anggota. Kan paling enak lagi, dengan BPJS dinas, misalnya anggota kita ada berselisih. Syukur-syukur kita baik pun udah dibantu. Mbak, tolong PUK aku ini ada masalah ini ada pengusaha, tolong mediator bantu. Siap Pak Teguh. Nah itulah fungsinya kebaikan ini. Ini tidak mungkin FSPK itu berdiri sendiri. Iya. Seperti di pandang Arab kan nantinya. Termasuk juga kepada pimpinan-pimpinan perusahaan juga Pak ya. Oh iya. Jadi tidak mungkin anggota-anggota FSPK berkonfrontasi terus dengan pimpinan perusahaan. Betul. Harus ada solusi
solusi, Iya. yang solusi 50-50 lah, ya. Betul. Buat apa win-win solution. Ya, jadi intinya seperti itulah Mas Ahmad. Jadi kita prospeknya ke depan itu bukan justru nyari musuh, tapi kita nyari persaudaraan untuk kepentingan anggota kita jika terjadi masalah-masalah. Itu ya. Oke.